Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mempresentasikan tugas akhir dari Pak Umar Faruk. Al-Fawaidul Ula. Bab yang pertama, qiraatun nas allati qiraata shahihah. Bacalah tasbih ini dengan benar. Arafal imamu ibni jinni al-lughah ala anna ibaratu an majmu'atin minal aswati aktabir riyati allati yastakhdimuha al-bashar litabiri an ikhtiyajatihim amma Dr. Ibrahim Anis faqad arafaha ala annaha majmu'atun minal rumuzi aswatiyati allati yastakhdimuha al-bashar litawassuli fima bainahum. Ini adalah kumpulan suara ekspresi bahasa Arab yang digunakan oleh manusia dalam bahasa Al-Quran untuk mengekspresikan kebutuhan mereka. Adapun Dr. Ibrahim Hanis, beliau memperkenalkannya sebagai seperangkat simbol fonetik yang digunakan oleh manusia untuk saling berkomunikasi. Faya lugha allati yatakaddasu biha al-Arab. Faya lugha al-Qur'anil Karim lughatul salimatun sahihatun khaliyatun minal asqa'i wal uyub. Laisa fiha naqsun wala takhtawi alal alfadin amiyatin au ajamiyah. Berkenaan dengan bahasa apa yang digunakan tersebut? Benar. Bahasa yang diucapkan oleh orang Arab adalah bahasa Al-Quran yang mulia, bahasa yang tidak ada kekurangan dan tidak mengandung kata-kata yang gue skipin sebenarnya ya. Okay. Bahasa Al-Quran yang digunakan adalah bahasa Al-Quran yang mulia, bahasa yang bebas dari kesalahan, tidak cacat, tidak ada kekurangan dan tidak mengandung kata-kata dan tidak mengandung kata-kata yang jelek maupun yang lain. Kemudian selanjutnya adalah Nasyatul Lughah Al-Arabiyah, lahirnya bahasa Arab. Al-Lughah Arabiyah ya wahidatun min aqdamil lughat ala wajhil ard, haitsu yuqalu innal lughata arabiyyah in hadara min abna'i samun nuhin alaihi salam ay qaumun adin wa samudin wajurhum al-ula wa akhadaha anhum banu qihton badalika bada anna ta'arradat lil inqirat wa dhafi wa ta'rif fa dhaharat adatul lahjatin misla lahjatil humayriyatin lahjatil ahlal yaman wa bada anna wasalat ila shimal ta'allamaha abna sayyidina Ismail alaihi salam fil hijar. Kanat lughat al-arabiyyah fi bidayatin nash'atuha dha'ifah wa mahdudatal alfaz ghairu anna mutatallabatil hayat wa hajatan wa hajatun nas ila tanakul fi syubhil jizirah al-arabiyah adatu ila waladatil alfadin lughwiyatin jadidah litusa'idahum fi takbir an hajatihim wa rubatihim haitsu addat hadhil hajat ila ziyadati duril alfadhi wa tasrifat al-lahwiyati wa intisyariha fa mimma sa'ada ala intisyaril lughah al-arabiyyah wa ziyadati tatawuriha ijtima'ul qabail fi aswaq walladhi adda
bitaurihi ilal hajati liwa'il dawabitu lihadil lughah hatta asbahat lughatul sya'ri wal kitabah. Maaf ini langsung pada satu paragraf, tapi nggak masalah, yang penting kita dapat poin-poinnya bahwa bahasa Arab merupakan salah satu bahasa tertua yang ada di muka bumi, di mana konon bahasa Arab diturunkan dari Bani Sam bin Nuh alaihissalam, yaitu kaum Ad dan kaum Samud beserta kaumnya. Daya tarik pertama yang merupakan daya tarik pertama dan Banu Qatan mengambilnya dari mereka. Setelah mengalami kepunahan, kelemahan dan distorsi, maka muncul beberapa dialek. Jadi bahasa Arab yang awalnya salah satu bahasa tertua itu konon diturunkan dari Bani Sam bin Nuh alaihissalam, dan kemudian timbul beberapa dialek seperti dialek Himyarid, dialek orang Yaman. Dan setelah mencapai utara, putra Tuhan kami Ismail mempelajari di Hijaz. Jadi kemudian sampailah di Hijaz juga. Bahasa Arab pada awal kemunculannya lemah dan terbatas, dalam artian harokatnya atau mungkin kosakatanya itu juga masih terbatas dalam hal ungkapan dan lain sebagainya. Namun tuntutan hidup dan kebutuhan masyarakat untuk berpindah-pindah di Jazirah Arab menyebabkan lahirnya ungkapan-ungkapan linguistik baru untuk membantu mereka mengekspresikan kebutuhan dan keinginan mereka, di mana kebutuhan ini menyebabkan peningkatan munculnya dan penyebaran kata-kata yang secara linguistik itu sangat berkembang, yang membantu menyebarkan bahasa Arab dan meningkatkan perkembangannya dalam pertemuan suku-suku di pasar. Jadi di pasar sebetulnya bahasa itu semakin berkembang, yang mana pada gilirannya menyebabkan perlunya mengatur kontrol untuk bahasa ini. Selanjutnya, ahamiyah lughatul arabiyyah, pentingnya bahasa Arab. Tatamatsalu atal-mutal ahamiyatul lughatil arabiyyah fi annaha tuktabaru lughatil arabiyyal karim wa sanatul nabiyya asyarifa yu'addu ta'allumuha wa fahmuha idhafata ila ta'allumi alumiha. Pentingnya bahasa Arab adalah dianggap sebagai bahasa Al-Qur'an yang mulia dan sunnah Nabi yang mulia. Mempelajari dan memahaminya termasuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bajunya amron darurian ifahmi Quran Karim. Yaqulu Syafi'i ala kulli muslimin an ayata'allam milisan Arabi ma balagul jahdah hatta yashhadu bi alla ilaha illallah wa anna Muhammadu abdu wa rasuluh. Ta'addu ma'ani wa mufradatul Qur'anul Karim mawafiqatan wa musyabihatan li kalimatil Arab wa lughatihim. Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i berkata bahwa setiap muslim harus belajar bahasa Arab sebanyak yang dia bisa. Karena apa? Sehingga dia bersaksi dengannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ahamiyatu ta'allumil lughah al-arabiyyah, pentingnya mempelajari bahasa Arab dalam ini. Amma, ini berarti lebih mempertajam dari pembahasan selanjutnya. Amma ahamiyatu ta'allumil lughah al-arabiyyah patatalah khosu fit niqatul ati tahadzul lughatil arabiyyah bimakanin Muhammadin faqad ikhtiraha Allah azza wa jalla min baini jami'il lughat al-alam hayatu anzalul Qur'anul Karim bil lughatil arabiyyah kama annahu taroha fatakunu lughatil Islam tusahhilul lughah al-arabiyyah ala amaliyatu ta'allumil Qur'an wal ahadithi asy-syarifah
lianna fi ta'allumiha fahmu sahihah lima ja'a fihima min alfadhin wa taraqibin wa ahkamin wa fakinini tusaiduna fi fahmi ta'allum ma'ani wa mughazil jawanibi al-adabiyatil lati waraddatu fil Qur'anul Karim antarik fahmil asraril lati takmunu fi a'makil lughah al-arabiyyah tatamayazul lughah al-arabiyyah bi anna lam tataghayyar wa lam tangdusir minda arba'ata asyul firnan wa ya aslu thaqafatil Islam wal arabiyyah tatasiful lughah al arabiyyah bi anna wasilatul litakrufi ala tarafil islami wal arabi. Jadi ini langsung saya mencoba untuk meresetikan satu paragraf lagi biar nanti lebih ringkas. Adapun pentingnya mempelajari bahasa Arab dirangkum dalam poin berikut. Bahasa Arab memiliki tempat yang penting. Allah Subhanahu wa taala memilihnya dan di antara bahasa di dunia di mana Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab dan dia juga memilihnya menjadi bahasa Islam. Jadi, bahasa Arab memudahkan proses mempelajari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang mulia. Karena dalam mempelajari mereka pemahaman yang benar tentang apa yang datang dalam diri mereka. Dalam ini hal-hal kata, struktur, aturan dan hukum ini. Jadi setelah kita mempelajari bahasa Arab, kita akan lebih mempelajari kata-kata, struktur, aturan dan hukum dan termasuk hukum di dalamnya. Ini membantu kita untuk memahami dan mempelajari makna dan pentingnya aspek sastra yang disebutkan dalam Quran. Dalam memahami rahasia yang terletak di dalamnya. Jadi ketika mempelajari bahasa Arab, kita akan dapat mempelajari makna intrinsik maupun ekstrinsik yang ada di dalamnya. Bahasa Arab dicirikan oleh fakta bahwa ia tidak berubah atau menghilang selama 14 abad. Berarti bayangkan berarti bahasa Arab bertahan selama 14 abad. Jadi merupakan bahasa tertua dan bahasa yang kuno dan terjaga sampai sekarang. Dan merupakan budaya Islam dan Arab yang merupakan bahasa Arab yang paling sampai sekarang tetap eksis dan bertahan. Bahasa Arab itu juga sebagai sarana belajar dan juga warisan Islam dan juga warisan dari Arab itu sendiri. Sekarang kita membahas khasaisul lughah arabiyyah, ciri-ciri bahasa Arab. Tatamayyazul lughatul arabiyyah an ghairiha minal lughat bima jamu'atin minal khasais min ahamiyah al khasaisul as-sawtiyah wa ya tatamatsal bitawzid. Bahasa Arab dibedakan dari bahasa lain dengan beberapa karakteristik. Yang pertama adalah karakteristik fonetik. Saya lanjutkan lagi. Makharijil huruf minal syafatain fahada aqsal halqi haitsu tata'addadu hadhihi makhariju tatanawwa'u ma'a mura'atis tangsik wa tawzun baina aswatil al-huruf fil kalimah wahida al-istiqa wal lughah arabiyyah tumakkinuna min istiqa kalimat dzati qadarin min makna fi aslin wahidin mimma yaqadul jihad wa yufiru al-waqtu ala muta'allim khasa isu al-kalimah al-arabiyyah tamtalikul kalimah fi lughah al-arabiyyah khasa isu uddatu takhtalifu an khasa isu ghairiha minal kalimah fi baqiyatil lughah. Misal al-syakal bina wa sigha wal wazan at-ta'rib tardabitul kalimah al-lughah al-arabiyyah ma'a ba'diha al-ba'du min haythu huruf wal aswat wal tarkib wal hay'a wal bunya hatta innal kalimah al ajnabiyah idza dakhalat ila al-lughah arabiyyah fa innaha yajibu an tatabba azwan al-lughah al-arabiyyah wa min ba'di al-amthilah ala kalimat al-mu'arrabah min mirjan wa kubadirham al-ihtifaz bil makna al-asli alladhi
yadullu alal musam al-isyra ila sifa al-masami wa wadifatil allati yuwaddihal ijaz wa min ashhar aqwalul arab fi ijaz al-ijaz bi balaghatil wa qalu aidan khairul kalima ma qala wadal. Saya lanjutkan lagi bahwa dari pentingnya mempelajari bahasa Arab tadi, saya lanjutkan lagi. Poin-poinnya, yang tentunya maaf, skip. Okay. Al-hadis salis ta'ribat ula. Al-raqmu wahid. Alif. Al-raqmu salis Al-raqmu sani dal. Ibnu Ibrahim. Ta'ribat sani al-raqmu ula. Alif kaifa ta'rif al-lughatul arabiyyah 'inda Ibnu Jani. Aqramus salis limada ta'lim wa ta'allamu lughah al-arabiyyah muhimmatil li hayatina. Al-jawab itu iduni fi fahmi wa ta'allumil Quran. Kelas, mohon maaf bila ada kekurangan, kita masih belajar bahasa Arab. Semoga Allah SWT memberi ridho kepada kita semuanya, dan juga Pak Faru memberikan nilai yang bagus untuk kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.